Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, soleh-soleha ibu? Ibu doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, soleh-soleha ibu, kali ini kita akan membahas materi tematik, yaitu ilmu pengetahuan alam proses pencernaan dalam tubuh manusia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya antum mengetahui bagaimana makanan yang antum makan diproses dalam proses pencernaan di tubuh kita. Kemudian anak-anak ibu berbicara soal makanan ataupun minuman yang antum konsumsi setiap hari. Antum tahu tidak, ternyata ada firman Allah yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 66 yang artinya sebagai berikut. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Masya Allah, ayat ini bercerita tentang susu. Tentu kita semua sudah tahu ya anak-anak, kalau susu itu sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita, sangat baik untuk menjaga kesehatan dan baik juga untuk pertumbuhan tulang. Selain susunya yang dapat kita minum, hewan ternak seperti sapi, kambing juga bisa kita manfaatkan dagingnya untuk kita konsumsi, dan daging mereka, hewan ternak ini, banyak mengandung protein yang baik untuk tubuh kita. Masya Allah sekali ya anak soleh-soleha ibu. Jadi betapa pentingnya dalam pembelajaran ini antum memahami makanan yang baik, makanan yang halal lagi baik yang harus antum konsumsi untuk menjaga imun, menjaga kesehatan tubuh kita. Baik, soleh-soleha ibu, mari kita bahas lebih lanjut materi kita, yaitu sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan makanan di tubuh kita dimulai dari makanan masuk ke dalam mulut. Kemudian di dalam mulut, makanan tersebut kita kunyah, kita proses, kita haluskan menjadi bentuk yang lebih halus sampai akhirnya kemudian diteruskan ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kemudian di dalam kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian sampailah makanan tadi ke dalam lambung. Lambung ini merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan sampai makanannya lunak. Kemudian pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian enzim renin mengubah protein susu menjadi kasein. Sedangkan asam klorida atau HCl bertugas untuk mengasamkan makanan, kemudian membunuh kuman yang masuk melalui makanan. Proses mekanik dan kimiawi terjadi sampai akhirnya makanan lunak dan siap disalurkan ke organ pencernaan lainnya, yaitu usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam tubuh kita, yaitu 6-7 meter panjangnya. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari disebut juga duodenum.
Panjangnya sekitar 25 cm. Fungsinya mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Sedangkan pankreas dapat dilihat pada gambar. Enzim amilase yang terdapat di sana berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Kemudian enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Selanjutnya enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya adalah getah empedu, dapat dilihat pada gambar, berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong, makanan masuk ke usus kosong atau disebut jejunum. Usus kosong panjangnya sekitar 2,5 meter. Fungsinya mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Selanjutnya adalah usus penyerapan sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Bermuara di sini makanan kita, maka terjadilah proses penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian setelah makanan selesai diserap sari-sarinya oleh usus penyerapan, sisanya akan disalurkan ke usus besar. Usus besar ini menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Sisa-sisanya itu diserap kembali, airnya dan lain-lain oleh usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang namanya Escherichia coli atau disebut bakteri E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan sampai menjadi feses. Nah, feses ini merupakan sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita sehingga harus dikeluarkan, harus dibuang. Sebelum dibuang, feses ini masuk ke dalam organ pencernaan kita yang bernama rektum, yaitu tempat penyimpanan feses sementara. Sementara disimpan dalam rektum, kemudian ketika rektum ini sudah penuh dengan kotoran, maka akan terasa mules. Dan mules ini merupakan pertanda bahwa kita harus segera ke kamar mandi untuk membuang kotoran tersebut. Paham, Tum? Kemudian, saluran atau lubang tempat dikeluarkannya feses itu disebut anus. Baik anak ibu, itulah tadi materi IPA kita hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Lalu, anak ibu, pernahkah antum merasakan mules atau sakit perut? Kemudian antum bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air besar? Atau disebut dengan diare. Apa itu diare? Baik, kita akan membahas materi tersebut di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa lagi dengan Ibu di pertemuan selanjutnya. Untuk tugas, silakan kerjakan latihan di halaman 45 sampai 47, bagian A-nya saja. Baik, syukran soleh-soleha ibu. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.